Hampir semua orang pasti mengenal Mbak Beon. Dia tidak hanya dikenal karena suara emasnya, tetapi juga karena banyaknya konspirasi yang mengelilinginya. Dalam dunia hiburan, terutama acara sebesar Grammy Awards, konspirasi ini seringkali menjadi bahan perbincangan yang tak kalah menarik dari prestasinya. Sebagai pemenang Grammy yang mengantongi puluhan penghargaan, Mbak Beon dianggap oleh banyak orang sebagai simbol kesuksesan dan kekuatan di industri musik. Namun, beberapa kalangan berpendapat ada sesuatu di balik popularitasnya. Salah satu konspirasi yang paling terkenal adalah keterkaitan Mbak Beon dengan sebuah sekte rahasia yang berafiliasi pada setan. Konspirasi ini semakin mencuat ketika beberapa artis lain secara tidak langsung menyinggung nama Mbak Beon dalam pidato mereka di Grammy Award. Seperti pada saat tahun 2017, Mbak Adele memberikan sambutan yang penuh pujian kepada Mbak Beon. Namun, beberapa orang memperhatikan ada sesuatu yang aneh dalam kata sambutan itu. Mbak Adele menyebut Mbak Beon sebagai seorang ratu, di mana banyak orang kemudian berasumsi bahwa ucapan Mbak Adele itu merupakan bentuk pengakuan atas status Mbak Beon dalam kelompok sekte rahasia. Bagi penganut konspirasi, ucapan Mbak Adele dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada para penguasa industri entertainment yang mengendalikan popularitas para selebritis. Bahkan tidak hanya Mbak Adele, masih ada beberapa kejadian lain yang memperkuat asumsi tersebut. Seakan mempertegas bahwa Mbak Beon memang salah satu orang yang memiliki kuasa atas karir seseorang. Selain itu, ada pula teori bahwa penampilan Mbak Beon di Grammy Award seringkali mengandung simbol-simbol tersembunyi. Beberapa penampilannya yang sangat artistik dianggap membawa sebuah pesan rahasia, mulai dari simbol segitiga hingga penggunaan elemen-elemen lain yang sering dikaitkan dengan kelompok setan. Nah, dalam kasus Pak Didi, Mbak Beon dianggap sebagai salah satu orang yang paham, dan bukan hanya sekedar tamu undangan untuk menghadiri pesta, lalu terus pulang. Banyak publik menilai bahwa Mbak Beon merupakan salah satu panitia. Dan seperti biasa, bagaimana pendapat Ronsen Mistis? Menurut Ronsen Mistis, dugaan Mbak Beon terlibat dalam kasus Pak Didi adalah tidak salah. Jika menggunakan perumpamaan sederhana, Mbak Beon ini adalah salah satu orang kepercayaan Pak Didi. Nah, untuk sistem kerjanya, mirip skema multi-level marketing, di mana Mbak Beon akan mencari orang-orang yang memiliki bakat lalu dipekerjakan dan di-set-up sedemikian rupa agar terkenal dan memiliki nama besar serta kekayaan berlimpah. Namun tentunya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dari karakter wajah, Mbak Beon ini orang yang sangat kejam serta suka membanggakan dirinya sendiri. Jika dianalogikan, dia seakan menganggap orang lain bagaikan kurcaci atau minion. Semua nampak kecil di hadapannya. Lebih tepatnya, dia memiliki sindrom megalomania. Sehingga, jika ada orang baru yang sekiranya lebih unggul darinya, dia tidak segan-segan menyuruh para centengnya untuk beraksi serta menghabisinya. Nah lalu, setiap pagelaran acara yang digelar tahunan, Mbak Beon ini akan tahu siapa pemenangnya, dan sepertinya, dia akan melakukan intimidasi yang membuat para pemenang nantinya bakalan ketakutan. Sehingga mereka memilih untuk menyanjung dan memuja Mbak Beon secara berlebihan di atas panggung. Mbak Beon juga memiliki ritual mirip dengan Pak Didi, dan kiranya tidak perlu didetailkan, karena hanya akan membuat sakit perut dan mual serta gangguan mental. Begitu yang bisa disampaikan. Akhir kata, terima kasih Mbak Beon yang cetar membahana sejagat raya.